Halo semua teman-teman, balik lagi di channel YouTube Nova. Hari ini Nova mau lanjutin sharing. Sebelumnya di part 1 Nova sudah sharing tentang peraturan dasarnya untuk diet ala Tia Aristia ini. Nah, hari ini Nova mau bahas kira-kira makanan apa aja sih yang dimakan, kurang lebihnya garis besar Nova akan beritahu, dan juga gimana sih cara kita mengolah makanannya. Kemarin di part 1 Nova hanya membahas sedikit. Nah, kali ini Nova akan membahas lebih dalam lagi. So, teman-teman, ikutin terus video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru mampir di sini, silakan like, komen, ataupun subscribe channel YouTube Nova. Kalau teman-teman yang bertanya, insya Allah akan Nova jawab di part selanjutnya lagi. Ya, oke. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Oke, Nova akan bahas untuk di menunya Kak Tia Aristia nih. Jadi Kak Tia itu dapat dari dokternya menu ya, dari dokter gizinya, dokter Dama, dan dia dapat menu itu diganti setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi dia 2 minggu pertama misalnya dapat menu apa, nanti 2 minggu berikutnya itu akan berubah lagi menunya. Nah, seperti itu ya. Jadi selama 2 minggu itu menunya dia nggak berubah-berubah ya teman-teman. Jadi Nova akan kasih tahu nih, di minggu pertama waktu memulai diet itu si Kak Tia itu dia menunya jam 9 pagi itu dia menunya 1 lembar roti gandum ditambah dengan putih telur 1 gitu ya. Jadi 1 lembar roti gandum dan juga 1 putih telur. Diolahnya kayak gimana? Nah, teman-teman bisa berkreasi, tergantung teman-teman. Teman-teman tuh bisa seleranya kayak gimana, sukanya diapain. Nah, itu bisa. Kalau misalnya dimakan terpisah juga boleh, asal pada saat yang bersamaan ya teman-teman, saat jam makan. Misalnya roti gandumnya ya udah rotinya dibakar aja misalnya. Kemudian si telurnya teman-teman jadiin sup, itu boleh. Jadi tergantung kreativitas teman-teman mau diolah seperti apa, itu bebas. Kemudian Katia itu makan siangnya jam 12. Pada saat 2 minggu pertama menunya itu dia nasi masih 5 sendok melentung loh teman-teman. Aku juga waktu awal-awal juga aku ikutin nasinya 5 sendok melentung dan itu banyak ternyata teman-teman. Itu banyak beneran. Dan itu ngenyangin banget gitu ya. Nah, kemudian 5 sendok melentung ditambah ikan atau ikan laut ya, ikan laut atau ayam tanpa kulit gitu ya. Jadi ikan lautnya juga tanpa kulit dan juga ayamnya juga tanpa kulit. Nah, biasanya kebanyakan itu ada juga yang di air fryer. Kalau teman-teman punya alat air fryer, boleh bisa dipakai air fryer. Jadi kan sensasinya kayak digoreng gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau di kayak semacam digulai juga boleh. Kan banyak ya sekarang menu-menu entah digulai, entah di cabai hijau gitu ya, entah di balado. Itu tergantung lagi, balik lagi ke kreativitas teman-teman mau diapain menunya. Nah, kemudian tadi Kak Tia dia 5 sendok melentung nasi ditambah ikan atau ayam, ikan laut atau ayam 65 gram ya tuh. Kemudian Kak Tia itu dia snack sorenya itu dia makan keping biskuit yang untuk khusus diet ya, namanya apa ya, Tropika Naslim apa kalau nggak salah deh Kak Tia ya, bukan apa ya, slim gitu deh, yang ada slimnya. Nanti Nova taruh video fotonya di sini ya. Nah, jadi menu biskuit 3 keping untuk cemilannya. Kemudian makan malamnya itu Kak Tia sama seperti menu makan siang, nasi 5 sendok melentung ditambah dengan ayam tanpa kulit atau ikan laut. Biasanya untuk ayam itu yang terbaik adalah bagian dadanya ya teman-teman. Teman-teman boleh bebas mau ayam kampung atau ayam broiler biasa, itu boleh. Dipilih aja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, kalau aku pribadi itu aku konsumsinya bagian dada ayamnya gitu ya. Nah, oke, kita tadi itu. Kemudian snack malamnya kalau Katia itu dia 1 keping satu keping biskuit yang tadi seperti cemilan sore seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, aku kebetulan juga udah punya ini nih
bukunya Kak Tia yang ini nih. Nah, aku juga baca-baca tentang sharing Kak Tia di sini, di bukunya yang ini gitu. Oke, balik lagi. Nah, tadi makanannya itu dimakan selama 2 minggu dan itu harus konsisten, menunya itu aja. Dan harus di jam makan seperti yang Nova sudah sebutkan di part 1 ya, bahwa teman-teman harus makan sesuai dengan jam makan teman-teman yang sudah tentuin di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman tentuin makan siang jam 12, maka teman-teman harus pasang alarm dan jam 12 teng itu harus makan ya. Jadi jam 12 teng itu harus makan. Jadi makan benar-benar tepat waktu. Toleransi hanya boleh 5 menit aja. Nggak boleh terlalu jauh. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya terlewat nih, misalnya bobok siang atau apa gitu ya, kemudian atau misalnya ada kegiatan tertentu yang teman-teman itu misalnya HP-nya di silent, terus nggak ngeh bahwa alarmnya sudah bunyi dan teman-teman keskip tiba-tiba setengah jam gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, teman-teman boleh memilih sih, sebenarnya jatuhnya udah cheating ya itu kalau kata dokter Dama sih, aku dengar dari sharingnya Katia ya, itu jatuhnya udah cheating. Tapi teman-teman boleh memilih apakah akan tetap memakan pada saat ingat nih, misalnya saat ingat itu teman-teman udah jam berapa gitu, udah lewat 30 menit, itu boleh makan atau mau di skip ya silahkan. Tapi kalau aku pribadi, aku juga beberapa kali itu kelewatan jam makan, itu aku makan aja. Karena supaya apa? Supaya tubuh aku nggak kelaparan gitu ya. Karena pada saat kita lapar, tubuh kita metabolismenya akan melambat. Kalau aku sih kuncinya itu, jadi aku akan tetap makan kalau aku gitu. Oke, nah tiap 2 minggu sekali Mbak Tia itu diubah menu makannya gitu ya, diubah sama dokternya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ingat ya teman-teman, Kak Tia itu dia punya tinggi 158, kemudian waktu awal-awal dia itu beratnya 75 kilo, hampir 75 kilo. Jadi teman-teman yang tubuhnya misalnya lebih berat itu disesuaikan. Kalau misalnya mau proteinnya lebih banyak, silakan, nggak apa-apa, boleh. Atau cemilannya teman-teman nggak mau biskuit, teman-teman mau cemilannya buah, silakan disesuaikan. Balik lagi, kita harus pinter-pinter mengatur makanan sesuai dengan kondisi tubuh kita sendiri. Tapi kalau teman-teman punya dana lebih, silakan mau konsultasi ke dokter gizi, silakan ya untuk mengatur menunya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman misalnya belum ada dana untuk ke dokter gizi, misalnya kayak aku nih, aku mengatur nutrisi sendiri nih. Nah ya udah, aku pinter-pinternya kita aja ngatur gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak waktu awal-awal itu aku juga sama, nasi 5 sendok melentung, tapi aku ayamnya banyak, aku nggak 65 gram, aku kayaknya ada deh 80 gram gitu. Karena aku ngerasa ya udah, aku cukupnya, aku kayaknya segini kedikitan gitu ya. Jadi aku ngerasa aku maunya 80 gram aja gitu. Dan awal-awal juga memang aku belum punya pasti, karena timbangannya aku waktu itu belum sampai ya timbangan aku. Jadi aku timbangan digital yang dapur ya. Jadi aku ngira-ngira. Jadi dada ayam aku bagi 2 gitu ya. Nah, jadi aku kayaknya masih 80 gram lebih pada saat awal-awal diet. Tapi turun, tetap turun. Dan awal-awal turun itu banyak banget turunnya ya. Sehari aku pernah sekilo waktu awal-awal banget gitu ya. Jadi balik lagi ke kondisi tubuh kita masing-masing. Jangan juga teman-teman misalnya yang kok aku 2 minggu cuma turun 2 kilo. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Karena bisa jadi jadi tubuh kita itu kan terdiri dari komponennya bukan hanya lemak aja lah. Jadi ada juga kayak misalnya tulang, kemudian air atau cairan, kemudian juga ada otot, ada lemak juga. Jadi kalau misalnya tubuh kita pada saat ditimbang itu berkurang, ya bisa jadi memang ya ada yang berkurang, yaitu misalnya lemaknya atau cairannya. Kalau yang pertama-tama bisa cairan dulu yang berkurang. Nah kemudian makanya kita harus tetap mengonsumsi air yang cukup ya. Kalau misalnya aku waktu awal-awal 3 liter per hari seperti itu teman-teman. Nah teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya ya. Dan kalau misalnya ngerasa pusing nih, nah banyak banget yang ngerasa pusing tuh awal-awal diet. Nah kalau teman-teman ngerasa pusing, evaluasi lagi kira-kira apakah porsinya terlalu sedikit. Yang pertama ya, apakah porsinya terlalu sedikit, apakah teman-teman tidak mengonsumsi multivitamin dan omega 3, ya bisa juga jadi seperti itu. Apakah teman-teman minumnya cukup gitu ya. Kemudian apakah tidurnya juga cukup. Nah tidur juga sangat berpengaruh loh teman-teman. Jadi kalau bisa disarankan teman-teman itu tidur maksimal itu paling lama itu jam 10 malam kalau bisa ya. Kalau misalnya bisa jam setengah 10 lebih bagus, lebih oke. Nah jadi jam 10 malam tank itu kalau bisa teman-teman udah matiin lampu, udah tidur. Jadi benar-benar tubuh kita bisa optimal
jadi gitu. Nah, bisa istirahat juga gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan ngerasa yang namanya pusing atau misalnya keliengan gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Cemilan apa saja yang dimakan dalam diet ini? Oke, untuk cemilannya, nah teman-teman, cemilannya bisa disesuaikan yang dengan kesukaan teman-teman. Misalnya teman-teman sukanya buah, nah teman-teman bisa mengonsumsi buah. Nah kalau buah yang dianjurkan itu antara lain melon, kemudian buah naga merah, kemudian juga pir boleh, kemudian juga apalagi ya, apel juga boleh kalau teman-teman mau, pepaya juga boleh. Nah itu adalah buah-buah yang boleh dikonsumsi untuk diet ini. Kemudian selain buah apalagi snacknya bisa juga roti gandum ya, seperti bukan roti tawar biasa ya teman-teman, beda ya, roti gandum selembar misalnya gitu ya. Kemudian boleh juga snacknya putih telur. Nah kalau misalnya mau telur utuh boleh nggak sih? Untuk awal-awal boleh, silakan teman-teman yang mau putih telur utuh silakan boleh. Hanya saja kalori dan kolesterol yang paling tinggi itu ada di kuning telurnya. Jadi kalau bisa teman-teman makan putih telurnya aja. Jadi putih telur juga mengenyangkan dan juga mengandung protein gitu ya, bagus untuk tubuh kita. Nah kemudian selain itu juga teman-teman bisa mengonsumsi biskuit diet ya, atau biskuit yang komposisinya kandungan kalorinya itu rendah. Nah itu bisa dilihat dari kemasan. Biasanya di tiap kemasan itu ada info nutrisi atau info kalori totalnya. Nah teman-teman biasanya mengonsumsi maksimal sih 3 keping ya, di grup FB kan suka ada di sharing tuh. Nah biasanya sih maksimal 3 keping. Kayak misalnya contohnya biskuit Roma gitu ya, Roma yang plain ya, biskuit gandum, biskuit Roma gandum, sari gandum yang plain. Nah itu bisa tuh teman-teman ya, seperti itu. Kenapa proteinnya hanya ayam atau ikan laut saja? Oke, dan untuk kenapa proteinnya itu harus ayam atau ikan laut? Karena dua jenis protein ini adalah protein yang paling mudah dicerna sama tubuh kita. Nah, makanya kenapa disarankan konsumsinya proteinnya itu, karena itu yang paling mudah dicerna. Kenapa nggak daging sapi gitu ya? Karena daging sapi itu agak lambat proses pencernaannya gitu ya, agak sulit untuk dicerna. Jadi lebih disarankan untuk mengonsumsinya itu daging ayam, khususnya bagian dada sih yang terbagus ya, karena paling itu rendah lemaknya. Kemudian juga ikan laut gitu, jadi yang mudah dikonsumsi dan juga mudah dicerna oleh tubuh kita, seperti itu teman-teman. Bolehkah mengonsumsi sayuran saat menjalankan diet ini? Nah, yang nggak ketinggalan juga suka ditanyain juga nih sama teman-teman, sayur-sayuran sebenarnya boleh nggak sih dikonsumsi di diet ini? Sebenarnya sayuran itu boleh ya teman-teman dikonsumsi oleh diet ini, apalagi kalau misalnya teman-teman yang nggak saklek persis banget kayak Katia ya. Tiap orang balik lagi ya punya kebutuhan masing-masing, punya metabolisme yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa makan sayur, mau makan sayur boleh nggak sih? Sebenarnya tidak dilarang ya. Tapi hanya saja dokternya Katia itu pernah bilang pada saat Katia tanya, kenapa sih dok nggak disarankan untuk mengonsumsi sayur? Karena ternyata sayur bisa menghambat proses penurunan berat badan gitu kata dokternya. Jadi baiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, tapi kalau untuk orang-orang dengan kondisi tertentu atau teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan makan sayur, boleh teman-teman mengkonsumsi sayur. Misalnya bayam nih, teman-teman masak sayur bayam bening ya. Nah, itu nanti bagian daunnya aja yang diambil, dan itu boleh 3 sendok gitu, itu maksimal yang udah matang ya, 3 sendok. Kemudian kayak Teh Santi Deni itu dia kalau nggak salah waktu itu pernah sharing tuh, dia makan bayam katanya 3 sendok yang bening bayam yang udah matang disendokin gitu, dan itu hanya bagian daunnya aja. Kemudian juga waktu itu juga pernah ada yang sharing, Teh Nadia juga yang sepupunya Katia itu dia juga makan labu tuh dia. Jadi teman-teman bisa labu rebus gitu ya, bisa bayam tapi bagian daunnya aja gitu ya, atau brokoli itu bagian 3 kuntum aja, jadi kayak yang itu kan ada sekuntum gitu ya, diambil 3 kuntumnya aja gitu. Kayak si artis juga tuh ada, siapa namanya ya, Vicky Shu, nah itu dia juga mengonsumsi 3 kuntum
brokoli gitu, karena dia juga masih menyusui katanya. Jadi teman-teman yang menyusui atau teman-teman yang sudah biasa makan sayur, kalau mau makan sayur boleh nggak sih? Boleh, asal pengolahannya itu tidak boleh ditumis yang pakai minyak ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai minyak ya jangan. No, kalau bisa ditumis dengan menggunakan air aja. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu sharing-sharing dari Nova. Insya Allah akan ada next video lagi. So teman-teman yang mau tanya, monggo boleh tanya, silakan di komen ya. Jangan lupa like ya teman-teman, like-nya, dan juga jangan lupa subscribe dong. Nah teman-teman yang mau tanya boleh, silakan. Insya Allah akan Nova jawab di session berikutnya atau di sharing-sharing Nova berikutnya. So sampai sini dulu ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih, wassalamualaikum.